Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memelihara kehidupan kita untuk bersama-sama bertumbuh di dalam kasih kemurahan-Nya. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang bertema bertumbuh bersama. Kita akan lihat di dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 berkata demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada saat ini adalah bahwa Rasul Paulus memuji pertumbuhan daripada jemaat di Tesalonika. Ada dua hal yang sangat penting yang disoroti oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus memuji jemaat di Tesalonika. Yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah kasih persaudaraan. Biarlah setiap kita juga ketika pagi hari ini kita merenungkan pertumbuhan iman kita juga akan berkaca dari ayat-ayat ini. Yang pertama, Rasul Paulus memuji jemaat Tesalonika itu karena pertumbuhan iman mereka. Mereka bertumbuh di dalam iman percaya mereka bukan hanya karena mereka memiliki banyak pengertian, pemahaman, pengetahuan tentang Allah yang maha dahsyat di dalam perjalanan kehidupan mereka, tapi mereka juga bertumbuh di dalam pengalaman bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami perlindungan Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Itulah iman percaya mereka bertumbuh. Karena seperti kita ketahui bersama, tantangan kehidupan mereka pada saat itu adalah mereka mengalami aniaya yang besar. Dan saat itu mereka tetap kuat, tetap tegak di dalam Tuhan. Bahkan mereka semakin mencintai Tuhan. Ini adalah bukti dari pertumbuhan iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat bersama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, Rasul Paulus juga memperingatkan kepada jemaat-jemaat yang lain, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Inilah satu masukan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain, bahwa mereka harus tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi tantangan kehidupan iman. Mereka harus tetap kuat di dalam Dia. Ini yang penting di dalam kehidupan kita bersama. Di dalam kita berkomunitas, kita harus jaga iman percaya kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Sebab iman percaya kita ini akan membawa kita lebih mengerti apa yang menjadi keinginan-keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bertumbuh dalam kasih persaudaraan. Ini penting sekali karena apa? Di dalam sebuah komunitas kita tidak mungkin akan berjalan sendiri-sendiri. Kita akan bersama-sama dengan orang lain. Dan kita akan belajar untuk menerima keberadaan orang lain. Kita akan belajar untuk memahami orang lain. Kita akan belajar untuk memberikan sesuatu yang baru mewarnai orang lain. Dan hal ini tidak mudah. Oleh sebab itu dibutuhkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan berarti saudara akan belajar untuk menerima kekurangan-kekurangan orang lain. Menerima orang lain apa adanya. Dan belajar juga untuk memberikan pengampunan. Belajar juga untuk memberikan kasih kita dengan sangat tulus kepada mereka. Dengan segala kekurangan-kekurangan mereka. Inilah yang perlu ada di dalam kehidupan kita bersama. Di dalam membangun sebuah komunitas yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 berkata demikian, peliharalah kasih persaudaraan. Rasul Paulus penulis surat Ibrani juga berkata demikian, peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan ini penting sekali. Untuk suatu komunitas yang kuat, kasih persaudaraan ini digambarkan untuk kita pada saat ini sama seperti kalau kita membangun sebuah bangunan yang megah. Bila tanpa semen sebagai perekatnya, maka material-material yang ada itu tidak mungkin akan menyatu. Kasih persaudaraan itu adalah seperti semen yang akan mengikat kita.
Kita harus belajar menerima perbedaan. Kita harus belajar menerima keberadaan orang lain. Kita harus belajar untuk berjalan mungkin berbeda dengan orang lain, tetapi tanpa pernah melukai orang lain. Tapi berjalan bersama-sama dengan orang lain ini tidak mudah, tetapi ini penting untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengajarkan, aku adalah kasih. Kalau Tuhan berkata aku adalah kasih, berarti kita sebagai anak-anaknya kita juga harus belajar untuk saling mengasihi. Bahkan kasih terbesar adalah kasih di mana Dia telah mengorbankan dirinya untuk menerima kita di dalam segala kekurangan-kekurangan kita pada saat ini. Mari umat Tuhan, mari jemaat COTW, kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Milikilah dua hal ini, iman yang semakin kuat di dalam Dia, dan yang kedua adalah milikilah kasih persaudaraan di dalam menerima orang lain dan belajar untuk mewarnai perjalanan orang lain di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup. Kami percaya Engkau Allah yang tidak tinggalkan jemaat UCUTW Temanggung Tuhan. Kami mau bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau Tuhan. Kami mau berkembang bersama-sama di dalam Engkau Tuhan. Berkati iman percaya kami Tuhan, tetapi juga berkati kasih persaudaraan kami satu dengan yang lain Tuhan. Agar kami bisa mencerminkan Engkau Tuhan, agar kami bisa memancarkan Engkau Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami bisa bercerita tentang kehebatan kasih kuasa-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, demikianlah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.